Ini sebuah tantangan yang cukup luar biasa bagi Indonesia. Di saat bersamaan perang Iran, Israel, dan Amerika ikut, Selat Hormuz sekarang udah dalam kondisi yang mengerikan juga. Karena parlemen Iran sudah menyetujui untuk penutupan itu. Dan dalam hitungan kami, hampir 30% jalur distribusi itu lewat situ. Kita nggak pernah berpikir apa yang akan terjadi pasca penutupan ini. Nah, tapi Bapak Ibu semua, Indonesia masih tetap harus bersyukur. Di balik gejolak ekonomi yang seperti ini, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama masih tetap di angka 4,85%. Dengan inflasi kita masih di bawah 3%. Artinya apa? Kekuatan makroekonomi kita, itu fundamental ekonomi kita masih cukup baik. Dan kontribusi pertumbuhan ekonomi kita dari 4,85 itu konsumsi sekitar 53%, kemudian investasi kurang lebih sekitar 29 sampai 30, selebihnya itulah spending pemerintah dan ekspor impor. Artinya 53% minimal pertumbuhan ekonomi itu didominasi oleh spending di dalam negeri, dalam hal ini konsumsi. Jadi kita masih agak lebih baik lah dibandingkan dengan negara-negara lain di G20. Dalam konteks ketahanan energi, apa yang harus dilakukan ke depan? Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa Indonesia, negara kita, itu sumur kita itu kurang lebih sekitar 39.000 sampai dengan 40.000 sumur. Potensi kita. Ketika geopolitik yang tidak menentu, maka tidak ada cara lain. Yang harus kita lakukan adalah kita mengukur keunggulan komparatif kita. Kita ngecek sumur kita dari total 39.000 sekian, yang baru berfungsi itu kurang lebih sekitar 16.000 sampai 17.000. Selebihnya masih banyak. Idle well, kemudian sumur-sumur tua, ada sumur-sumur baru. Dan ini harus kita lakukan untuk kita mengoptimalkan strategi pertahanan yang lebih baik untuk menghadapi global yang tidak pasti adalah bagaimana kita memaksimalkan potensi kekayaan kita. Dan ini kita akan melakukan ekspansi untuk meningkatkan lifting. Dan target lifting kita di tahun 2025 itu sebesar 605.000 barel per day. Dan insya Allah realisasinya nanti di 31 Desember target APBN ini akan kita wujudkan. Dan ini banyak sekarang kita lagi melakukan kerjasama dengan berbagai negara dan perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang mempunyai teknologi. Kemarin saya baru pulang dari Rusia mendampingi Bapak Presiden. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan Amerika, kemudian dengan China. Kita melakukan kerjasama karena memang politik kita bebas aktif. Kita tidak berpihak kepada satu negara manapun. Negara mana yang menguntungkan untuk kita dan sama-sama untung, ayo. Kita tidak dalam posisi untuk ke A atau ke B. Dan ini juga terjadi pada persoalan bagaimana kita melakukan proses-proses kerjasama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi kita. Begitupun menyangkut dengan LPG. Bapak Ibu semua, LPG kita kebutuhan LPG kita per tahun itu kurang lebih sekitar 8 juta ton. Dan industri kita di dalam negeri hanya bisa menyuplai 1,3 juta ton. Kurang lebih sekitar 7 juta ton kita juga impor. Dan 54% dari impor LPG kita itu dari Amerika. Selebihnya dari Middle East. Dan beberapa negara lain di kawasan Asia. Termasuk dari Malaysia.